Ternyata cicitnya itu meninggal orang tuanya, meninggal kedua ibu bapaknya, masih kecil, tidak bisa bekerja, maka wajib atas wajib atas dia, atas orang itu yang mampu itu, atas orang yang mampu itu, gitu ya. Atas ke bawah wajib atas dia jika misalkan cucunya, anaknya, cucunya, cicitnya, jika masih ada, dia masih kaya juga, misalkan ini orang kaya 7 keturunan misalkan, ya. Jadi mampu dia untuk memberi nafkah, maka cucu cicit-cicitnya jika memang tidak mampu, miskin, maka harus diberikan. Berikan makanan kepada mereka, tempat tinggal, pakaian yang layak, itu kewajiban. Jadi wajibnya adalah makanan, sudah kita sebut tadi berapa mood-moodnya, ya sekedar kenyang wajibnya. Adapun berlebihan, itu tidak wajib. Gitu ya. Makan, pakaian, tempat tinggal. Walaupun mereka mampu bekerja tapi tidak bekerja. Gitu ya. Atau karena mereka sakit, cucu-cucunya itu misalkan, kalau yang ke atas tadi, jika tidak mampu bekerja atau dia itu mampu bekerja tapi tidak bekerja. Kemudian sampai ke cucunya, cicit-cicitnya yang tidak mampu. Yang misalkan dia memang miskin, orang tuanya udah meninggal, maka wajib dinafkahi cucunya itu makanan, pakaian, tempat tinggal. Itu. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Jangan sampai terlunta-lunta. Padahal kakeknya mampu, misalkan. Atau kakeknya kaya. Itu. Kemudian, wajibu ala zawji nafaqatu zawjati wa mahruha wa alaihi laha mut'atun in waqa'al firaku bainahuma bighairi sababin minha. Selanjutnya, wajib kepada seorang suami menafkahi istrinya. Wajib kepada seorang suami untuk memberi nafkah kepada istrinya. Yang istrinya tentunya yang mau digaulinya. Kemudian nafkah yang diberikan berupa makanan, pakaian, dan semacamnya. Sesuai dengan perincian yang telah dibahas oleh para ahli fikih. Jadi wajib kepada seorang suami menafkahinya. Menafkahi seorang suami kepada istrinya, memberi makan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhannya yang lain, termasuk alat-alat kecantikan. Termasuk alat-alat kecantikan. Dan memberi nafkah ini kepada seorang istri itu sampai matang. Kalau orang Arab itu dari diadon tepungnya, kemudian dibikin kuenya, dimasukkan ke ovennya, ya semacam oven, untuk dipanggang. Itu urusan suami sebenarnya. Itu kepada itu nafkah sampai matang. Jadi salah jika persepsi seorang suami, istri itu yang menyiapkan ini semua sehingga dia marah besar pada istrinya karena tidak bisa menyiapkan makanan untuk dia. Karena ini adalah kewajiban seorang suami. Namun jika seorang istri dengan kerelaannya atau dia kepada suami, dia mencari dan juga wajib kepada seorang suami itu memberi mahar. Wajib memberi mahar kepada istrinya ketika nikah. Wa alaihi laha mut'atun in waqa'al firaqu bainahuma bighairi sababin minha. Kemudian juga kepada seorang suami, jika berpisah dengan istrinya bukan karena kesalahan seorang istri,
maka si suami itu wajib membayar sejumlah harta kepada si istri. Jika perpisahan terjadi bukan sebab si istri, maka seorang suami wajib hukumnya membayar sejumlah harta kepada istri yang dinamakan dengan mut'ah, bukan nikah mut'ah nih ya. Ini adalah harta yang disebut yang mut'ah di sini adalah sejumlah harta yang harus dibayarkan oleh si suami kepada istrinya jika perceraian terjadi bukan sebab si istri. Kalau sebab si istri misalkan riddah dia, maka sebab dia, bukan sebab si istri terjadi perceraian, maka suami harus membayar mut'ah namanya. Selanjutnya, wa ala malikil abidi wal bahaimi nafaqatuhum, dan wajib bagi pemilik budak dan binatang menafkahi mereka. Wa an la yukallifuhum minal amali ma la yutiqunahu, dan tidak membebani mereka pekerjaan yang mereka tidak mampu untuk melakukannya. Wala yadribahum bighairi haqq, dan tidak boleh memukul mereka tanpa hak. Ini Islam mengaturnya. Tidak diperkenankan kepada orang yang memiliki budak dan memiliki binatang binatang ternak, diwajibkan untuk menafkahinya, memberinya makan, memberinya minum, itu. Dan tidak membebani mereka pekerjaan yang tidak mampu untuk mereka lakukan. Nah, walaupun seorang budak, tidak boleh membebani mereka pekerjaan yang berat mereka itu tidak sanggup melakukan. Kita masih ingat keledai yang melapor kepada Rasulullah, capeknya dia bekerja. Juga unta yang melapor kepada Rasulullah karena capeknya dia bekerja. Lalu Rasulullah bertanya, ini milik siapa? Keledai ini milik siapa? Dia melapor kepada saya, capeknya dia bekerja. Bahkan yang unta itu Rasulullah memintanya untuk dibeli oleh Rasulullah, tapi tidak diberikan. Karena capeknya dia bekerja, dia melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Islam itu juga sampai ke binatang itu diatur bagaimana kita memperlakukannya. Tidak boleh semena-mena kepada binatang sampai dia dibebani beban di atas keledai, di atas unta, dikasih berat sampai nggak sanggup dia untuk jalan misalkan. Itu ya. Tidak boleh memukul mereka tanpa hak, nggak boleh memukul budak, nggak boleh memukul binatang peliharaan tanpa hak. Itu. Kemudian, wa yajibu 'ala zaujati ta'atuhu fi nafsiha illa fi ma la yahillu. Wajib bagi seorang istri mentaati suaminya pada dirinya. Maksudnya adalah mentaati suaminya pada dirinya, yaitu jika suami meminta untuk bersetubuh, jika suami meminta untuk menikmati tubuhnya, maka itu dia harus mematuhinya, tidak boleh ditolak. Dalam hal ini, seorang istri jika dia menolaknya, maka dia berdosa. Dilaknat oleh malaikat yang ada di langit dan bumi. Jika seorang istri menolak permintaan suaminya. Itu. Bahkan jika suami meminta dia untuk berhias, dia harus berhias. Wajib kepada dia untuk berhias. Jika disuruh pakai minyak wangi, wajib pakai minyak wangi. Jika disuruh pakai lipstik, pakai bedak, ya, pakai bedak lah, lipstik. Kita nggak tahu masih hukumnya, ada berbeda-beda pendapat. Jika dia disuruh berhias, misalkan intinya, maka dia harus mematuhinya. Gitu. Yang tidak boleh dipatuhi, illa fi ma la yahillu, kecuali pada perkara yang tidak halal.
Misalkan dia meminta bersetubuh ketika istri dalam keadaan haid atau nifas. Ini tidak boleh dipatuhi oleh seorang istri. Atau seorang suami tidak mengizinkan istrinya keluar rumah untuk belajar ilmu agama, padahal dia sendiri tidak bisa mengajarkannya. Belajar ilmu agama hukumnya wajib. Maka seorang istri dia untuk keluar rumah mencari ilmu agama yang pokok, yang wajib untuk diketahui oleh dia, maka ini tidak boleh kepada seorang suami untuk melarangnya. Karena tidak boleh mentaati suami dalam maksiat kepada Allah. Inilah, padahal sebegitu besar hak seorang suami kepada istri ya. Hak seorang istri itu yang paling berhak atas dia adalah suaminya. Seorang suami yang paling berhak atas dia adalah ibunya. Maka orang yang paling berhak atas istri adalah suaminya. Besar hak seorang suami pada seorang suami ya. Namun dalam besarnya hak seorang suami pada istri, maka juga tidak dibenarkan kepada seorang istri untuk mematuhi suami dalam hal maksiat kepada Allah. Misalkan tadi meminta untuk digauli pada saat haid atau nifas, nggak boleh dipatuhi ini. Ini haram hukumnya. Tidak boleh juga misalkan dia waktu sholat tinggal, kalau dia melayani suaminya, maka waktu sholat akan habis. Ini juga dia harus selesaikan dulu, harus sholat dulu, bukan melayani suami dulu. Karena puncak perendahan diri bukan kepada suami. Puncak ibadah kita adalah kepada Allah. Puncak perendahan diri kita adalah kepada Allah. Namun taat kepada suami tadi adalah ibadah juga, tapi bukan puncak. Karena bukan puncak, ada ketaatan yang puncak yaitu kepada Allah. Jika ada hal-hal yang itu melanggar perintah Allah, seorang istri tidak boleh mematuhi suami dalam hal itu. Dalam perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, dia tidak boleh mematuhinya. Seorang suami meminta istrinya untuk bekerja sampingan sebagai seorang mohon maaf, wanita nggak malam misalkan, yang nggak boleh dipatuhi. Berzina itu dosa besar misalkan. Jadi tidak ada cerita seorang istri mematuhi suami dalam maksiat, nggak boleh. Karena puncak ketaatan kita adalah kepada Allah tadi. Nah, dalam hal ini tadi orang yang paling berhak atas istri adalah suaminya, karena nafkah atas suami. Istri patuh pada taat kepada suami. Kecuali sesuatu yang tidak halal baginya tadi. Dan tidak boleh itu seorang istri sebenarnya bersuara lantang di depan suaminya. Sebenarnya hak suami itu besar, maka dalam Islam, walaupun tadi sudah dikatakan bahwa kewajiban nafkah itu atas seorang, bertanya nanti ya, jangan sekarang bertanya ya. Walaupun tadi nafkah itu wajibnya atas suami, besar kewajiban suami itu sampai matang. Maka istri, walaupun itu kewajiban seorang suami atas istrinya, bukan berarti lalu si istri itu suka-suka hati. Tidak boleh suara istri itu lebih lantang kepada suami. Tidak boleh. Suara tinggi. Jadi dia harus tawadhu kepada suaminya. Demikian juga seorang suami harus tawadhu juga kepada istri. Jadi dua-duanya itu harus saling tawadhu. Harus saling merendahkan diri, sehingga suami memperlakukan istrinya bagaikan raja, istri memperlakukan istri memperlakukan suaminya bagaikan raja, suami memperlakukan istrinya bagaikan ratu. Orang yang paling baik dalam perlakukan istri adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sabda Rasulullah. Sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik, yang memperlakukan istri-istri kalian dengan baik, dan saya adalah, ya contohnya adalah Nabi. Orang yang memperlakukan istri dengan baik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika kita menuntut suami kita sebagai perlakuan yang ideal, kita pun harus perlakuan ideal kepada suami.
Jadi jangan timpang. Kadang-kadang seorang istri juga ada hal lain yang paling berbahaya juga untuk istri. Istri ini banyak masuk neraka. Gara-gara kenapa? Banyak perempuan masuk neraka, sabda Rasulullah. Karena seorang istri itu sering melaknat suami. Seorang istri itu ketika suaminya sekali aja berbuat salah, seolah-olah udah salah seumur hidup. Jadi kalau bercerita ke orang, menceritakan kejelekan suaminya. Suami saya nggak pernah, kata-kata nggak pernah itu, memang perempuan ini mudah lupa. Ketika berbuat baik, ketika seseorang itu ketika suaminya berbuat baik, dia berbunga-bunga. Tapi sekali aja suami berbuat tidak sesuai dengan hatinya, perempuan itu mudah sekali melaknat suami. Sekali enggak, padahal udah berkali-kali lupa, seringnya lupa. Itu memang udah sifat perempuan seperti itu. Makanya mungkin Rasulullah mengatakan beliau melihat di dalam neraka itu banyak istri, banyak perempuan. Kenapa ditanya? Karena banyak melaknat suami, itu istri. Nah, semoga kita tidak termasuk kepada istri-istri yang demikian. Kita mudah-mudahan termasuk kepada istri-istri yang udah menikah ya, termasuk kepada istri-istri yang diridhoi oleh suami ketika meninggalnya nanti, mudah-mudahan husnul khatimah, masuk surga. Dan yang belum menikah semoga mendapatkan suami-suami yang soleh dan laki-laki menemukan perempuan-perempuan yang solihah. Kemudian wa alla tasum an-nafla, dan hendaknya kepada seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah sementara suaminya itu ada di tempat. Suami ada di kota, dia harus minta izin dulu untuk puasa sunnah. Demikian besar hak suami. Ini puasa sunnah, bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib tentu saja, kalau puasa Ramadan kena kafarah kalau di siang hari. Gitu kan. Tapi kalau ini, karena ini puasa sunnah, dia boleh tidak berpuasa atas permintaan suaminya. Gitu. Maka dia harus izin pada suami, kalau suaminya ada di kota, boleh nggak puasa sunnah gitu. Kemudian wala takhruju min baitihi illa biiznihi. Tidak pula dia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya. Dia tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami seorang istri. Dan tidak boleh pula seorang istri itu memasukkan orang-orang yang tidak disukai oleh suami ke rumahnya suaminya. Ada orang yang suami nggak suka, dia nggak boleh memasukkan orang itu ke rumahnya karena suaminya nggak senang. Nah, jadi pernikahan itu bukan gampang sesungguhnya. Jangan dipikirkan mudah. Niat kalillahi ta'ala, kalau kita mau nikah itu niat lillahi ta'ala. Karena banyak nilai ibadah di dalamnya. Dan ketika namanya nilai ibadah, nggak gampang loh. Nilai ibadah itu, ketika kita beribadah, akan melawan hawa nafsu. Ada hal-hal yang harus diatur sesuai dengan syariat, di mana kita sudah bersuami, misalkan perempuan sudah bersuami, dia punya kewajiban. Atau seorang laki-laki sudah punya istri, dia punya kewajiban. Jangan, banyak kita lihat orang-orang baru nikah sudah cerai. Ada yang nikah bulanan sudah bercerai. Kenapa? Tidak tahu, tidak mengerti tujuan pernikahan. Pernikahan itu untuk ibadah. Sehingga di dalamnya, bukan, kalau kita sudah lihat pernikahan itu sebagai sebuah bentuk ibadah, maka di dalamnya itu, dalam sebuah ibadah itu, banyak kita melawan hawa nafsu. Banyak rintangan di dalamnya. Yang di dalamnya itu harus kita lewati karena nilai ibadah di dalamnya. Gak gampang bagi seorang istri itu mengenal orang yang lalu dia menjadi orang yang harus melayani suami, yang biasanya dia bebas. Atau bagi seorang istri, seorang suami, biasanya dia nggak ada kewajiban apapun, mau pulang jam berapa terserah dia, mau di kafe sampai jam 2 malam, dia terserah misalkan. Perbuatan-perbuatan yang biasa dia lakukan ketika single, dia nggak merasa sudah menikah misalkan. Nggak gampang itu. Dan ketika dalam pernikahan ini tadi tidak bisa 100% sesuai dengan kehendak kita. Kita harus
menekan keinginan kita. Kita ada kekurangan, suami ada kekurangan, sehingga kadang-kadang terjadi cekcok, terjadi tidak menerima. Kadang kita nggak melihat kekurangan kita. Yang kita tuntut itu kelebihan dari seorang suami, tapi kita tidak paham bahwa diri kita juga manusia biasa yang punya kekurangan gitu. Kita manusia. Tidak bisa kita melihat diri kita sangat-sangat sempurna sehingga kita menuntut lebih gitu. Sehingga cekcok. Suami menuntut lebih, istri menuntut lebih. Namun karena diniatkan lillahi ta'ala, ini bentuk ibadah, dia akan melaksanakan dengan ikhlas. Ya, namanya kadang-kadang ketika suami melonjak, sabar di istri. Ketika istri melonjak, sabar di suami, begitu. Supaya ada, itulah namanya rumah tangga. Tidak seperti pacaran. Kalau pacaran banyak bayangan orang pacaran itu nggak boleh pacaran ya. Bukan dibolehkan. Kalau orang pacaran itu, setan itu kan menggodanya seolah-olah indah semua. Pernikahan itu indah gitu. Tiba-tiba begitu nikah, dihadapkan dengan kewajiban, hak dan kewajiban, disinilah mulai, walah ngapain capek-capek misalkan. Ngapain, atau ada orang misalkan ada ada campur tangan ibu mertua misalkan. Ya saya menikah dengan suami aja, nggak mau yang lainnya misalkan. Nah itu jadi masalah itu. Jadi kalau udah niatkan lillahi ta'ala, tahu hak, tahu kewajiban, ya masing-masing melaksanakannya, niat karena Allah, semuanya dapat pahala. Istri mengambil kewajiban suami memasak, dimasakin oleh istri, dapat pahala dia. Merawat anak-anak, dapat pahala. Tapi jangan lupa niat lillahi ta'ala. Semua pekerjaan sehari-hari diniatkan lillahi ta'ala supaya dia itu mendapatkan pahala dari Allah. Namun jika dari awal tidak diniatkan lillahi ta'ala, maka akan berat nanti apa yang dihadapi. Termasuk nanti punya anak, sekarang ada istilah baby blues, macam-macam. Itu sebenarnya jika diawali dengan niat lillahi ta'ala, insya Allah orang dulu kok nggak baby blues gitu ya. Gitu. Jadi kalau diniatkan karena Allah, semuanya menjadi mudah, insya Allah. Baik, ini yang dapat kita sampaikan karena bab tentang nafkah ini memang pada kitab Mukhtasar tidak panjang lebar. Itu ya. Demikian. Mungkin tadi ada yang ingin bertanya, silahkan. Atau saya kembalikan kepada admin, Ustaz Ibnu Zuhri. Nanti tolong dibaca pertanyaannya. Karena malam ini saya pakai HP, tidak begitu tampak untuk melihat apa namanya, untuk melihat komentar. Baik, terima silakan. kasih, Ustazah. Sama-sama. Izin saya bacakan pertanyaan Ustazah dari saudari Septiana Dewi. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Seandainya suami mengajak istri untuk program hamil, sedangkan sang istri tengah merasakan trauma dengan kehamilan awal, dikarenakan dulu awal hamil, dia sempat merasakan sedih, sakit hati atas perbuatan mertua atau saudara suami. Apa hukumnya? Dosakah Ustazah? Ya, inilah yang kita bilang tadi ya. Menikah itu jangan, ya niatkan lillahi ta'ala. Ini kan yang kewajiban kita atas suami. Abaikan yang lainnya. Sakit hati pada mertua, kan bukan mertua yang nikah dengan dia. Itu ya. Itu harus, apa namanya, harus cepat. Kita sebagai seorang muslim, itulah pernikahan ya, pernikahan. Kita akan menemukan keluarga baru. Di situ saling bersabar. Ketika kita menemukan keluarga baru, mertua itu orang lain bagi kita awalnya. Karena menikah menjadi ibu mertua, begitu kan? Ini orang lain, ini permasalahan besar dalam keluarga. Gak biasa hidup dengan keluarga suami. Sehingga kebiasaan kita kalau kekurangan dari keluarga sendiri itu bisa diterima. Padahal itu mungkin lebih dari itu kekurangannya. Bisa diterima oleh seorang istri kebiasaan. Tapi kekurangan di pihak si suami, ini bukan saya bilang kasus ini ya, secara umum orang. Siapapun orang, biasanya kekurangan di pihak di sebelah suami itu nggak bisa diterima gitu.
Makanya kan jarang baik antara menantu dengan mertua. Walaupun itu salah mertua. Dalam Islam diminta kita saling memaafkan, diminta tidak membalas keburukan dengan keburukan. Diminta tidak terlalu membawa ke hati sampai trauma bertahun-tahun. Diminta tidak dendam. Itu Islam. Diminta untuk tidak dendam sesama muslim. Tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kalau itu lillahi ta'ala, permintaan suami menjadi ringan. Begitu. Trauma karena kan tidak menjadi alasan trauma kepada hanya perkataan, bukan trauma fisik dia kan. Kecuali setiap hamil dipukulin oleh si suami misalkan, kan nggak gitu. Itu. Tapi saya hukumnya, kalau hukumnya halal haram itu saya nggak bisa, bukan tugas saya berfatwa gitu kan. Tapi intinya ini kebiasaan yang terjadi dalam keluarga seperti itu. Kenapa terpengaruh dengan orang ketiga gitu? Nggak usah terlalu dibawa ke hati. Memang begitu orang menikah. Si mertua itu ngerasa ini yang anaknya yang laki-laki misalkan, yang perempuan itu orang baru bagi dia. Itu psikologi mertua begitu. Psikologi perempuan juga begitu. Dia ingin punya suami tapi nggak mau diganggu suaminya itu dengan hal-hal lain seperti ibunya dan keluarganya. Itu psikologi itu. Yang itu nggak perlu diturutin gitu. Nggak perlu diturutin karena kita semua apa namanya, mencari ridho Allah dalam pernikahan ini. Dalam mencari ridho Allah, kita lihat ke atas lah dalam perkara ibadah, lihat ke bawah dalam perkara dunia. Kita bisa melihat bagaimana ada orang lain yang mertuanya kadang-kadang, lihatlah, ada yang lebih parah lagi gitu misalkan. Ada yang lebih buruk. Jangan keburukannya itu disimpan sampai mati. Jangan, gitu. Berbuat baiklah dapat pahala ketika kita berbuat baik kepada ibu, seorang suami gitu. Dan apapun cerita seorang suami, gimana pun ibunya, sejelek-jelek perangainya itu ibunya gitu. Yang kalau kita tahu ya, haknya seorang, sampai-sampai ini kalau kalau mungkin berat didengar oleh sebagian orang. Seandainya si ibu meminta anak untuk menceraikan istrinya, maka saking besar hak ibu pada si suami, bisa dia ceraikan. Begitu untuk kita ketahui besarnya hak seorang suami pada ibunya. Maka dari itu, ya berdamai dengan situasi. Kita diminta untuk berdamai dengan situasi, membiasakan diri dengan sesuatu yang nggak biasa. Hati kita itu harus berjuang untuk melawan nafsu. Hati kita berjuang untuk rela, untuk ridho terhadap sesuatu yang nggak biasa bagi kita. Itu seninya pernikahan. Bukan menuntut kita harus dihargai terus. Kita harus siap untuk tidak dihargai, gitu. Kadang kita tidak dihargai. Siapa sih kita? Kita ini manusia biasa, di mana ketika direndahkan oleh orang pun bukan berarti rendah itu adalah karena apa namanya, tidak dengan direndahkan oleh manusia lalu rendah derajat seseorang, tidak. Justru dia makin tinggi kalau dia bersikap bijaksana. Gitu ya. Saya rasa kembali ke pribadi, gitu ya. Baik, ini ada lagi mungkin? Coba minta tolong dibaca, Ustaz. Ibu Baik, Suri. izin Ustazah. Pertanyaan yang Ya. kedua dari saudari Afifah Rizky. Assalamualaikum Mm-mm. Ustazah, izin bertanya. Apakah ada amalan khusus dalam memilih laki-laki yang soleh? Mengingat sangat besar sekali peran suami dalam menuntun istri ke surga. Terima kasih Ustazah. Ya, kalau amalan saya nggak tahu ya amalan khusus untuk mendapatkan, cuma doa aja, berdoa kepada Allah, ya Allah. Saya kalau amalan belum tahu, belum saya tahu ya. Berdoa aja kepada Allah, semoga dikaruniai seorang laki-laki yang solih, gitu ya. Nah, kalau laki-laki berdoa, kemudian ada loh laki-laki yang persiapkan untuk dia ingin menikahi perempuan itu, tapi dia minta perempuan itu untuk ngaji dulu. Dia bukan pacaran, tapi mempersiapkan untuk ngaji, gitu. Tahu seorang perempuan, dia jika sudah sepakat, ya suaminya itu diminta untuk ngaji, gitu.
minta untuk belajar ilmu agama. Jangan cari orang yang keras hati nggak mau belajar ilmu agama gitu. Ya kalau amalan saya nggak tahu gitu ya. Ya baik. Ada lagi? Kemudian berikutnya dari saudara Ricky. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, siapakah yang wajib menafkahi adik perempuan seorang ayah ya? Seorang ayah jika adik perempuan ayah jika adik perempuan ayah tidak mempunyai seorang anak dan saudara kandungnya. Terima kasih Ustazah. Ini saya lupa ini. Mau tanya tadi kok lupa ya. Nanti saya tanyakan lagi. Memang zahir yang saya lihat itu ini adik ayah ya. Berarti bibinya gitu ya. Ya, adik perempuan seorang ayah gitu Ustazah. Adik perempuan seorang ayah ya. Tadi nggak kalau yang disebut tadi cuman dari bapak ibu terus ke atas, anaknya ke bawah, nggak disebut bibi ya. Bibi ada anaknya. Kalau nggak ada anak ya, ini nggak ada anak ya, nggak ada Ya. anak misalkan. Saya tanyakan lagi nanti. Kalau nggak ada anak bagaimana? Tentu saja ya orang-orang terdekat dia, orang-orang terdekat dari bibinya, apa namanya? Orang-orang terdekat siapa ponakannya. Tapi saya tetap tanyakan lagi ini ya. Cuman melihat hak yang paling dekat itu adalah kalau bibi dengan ponakan itu kan seperti anaknya sendiri. Gitu. Tapi apakah si ponakan ini berkewajiban? Kalau tidak ada yang lain, nggak menikah mungkin, nggak ada anaknya gitu ya. Eh, ini untuk lebih pastinya saya tanyakan kembali. Namun zahirnya kewajiban orang terdekat, ponakan gitu. Itu ya. Zahirnya Mohon kewajibannya atas ponakan dan orang-orang yang paling dekat atas dia, mungkin adiknya, abangnya, ponakannya. Ya, ada lagi nih. baik, izin saya bacakan yang berikutnya Ustazah dari saudari Dian Rismayanti. Assalamualaikum Ustazah, saya mau bertanya, sampai kapan orang tua wajib memberi nafkah kepada anak dan cucunya? Sampai kapan memberi nafkah kepada anak dan cucu jika anak dan cucunya itu tidak apa namanya tidak mampu, miskin. Selama dia miskin, selama dia miskin, maka wajib diberikan. Gitu, selama miskin. Kalau kalau dia udah mampu ya nggak wajib. Misalnya kan masih kecil, orang tuanya udah meninggal, eh, eh, tinggal cucu, anaknya meninggal, misalkan, maka wajib. Intinya standarnya ketika seorang anak ini atau cucu ini miskin. Seandainya ada ibu bapaknya mampu, itu nggak berkewajiban atas nenek. Seandainya, ini karena ibu bapak nggak ada lagi misalkan, maka wajibnya hmm, atas nenek, begitu ya. Jadi ketika kalau miskin, batasnya kalau miskin. Kalau dia kaya ya nggak wajib. Kalau dia mampu ya nggak wajib. Dia ada yang untuk dimakan ada, walaupun nggak mewah-mewah, berarti nggak wajib atas nenek. Gitu ya. Bukan harus mewah ya. Nafkah itu bukan mewah, tapi cukup. Tadi kan kita bilang mood. Kalau untuk makan cukup satu mood bagi orang miskin, satu mood setengah bagi orang sedang, bagi orang yang mampu, orang kaya, dua mood. Sekedar itu cukup. Itu bukan bermewah-mewahan. Kalau seorang suami memberikan bermewah-mewahan kepada istrinya dengan niat lillahi ta'ala, dapat juga pahalanya. Oke. Terus Baik, berikutnya kemudian Ustazah dari saudari Luxlul Hakiki. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Kebetulan saya menikah dengan sahabat saya sendiri. Jadi sedikit banyaknya bercandaan kami masih seperti bercandaan ketika masih berteman dulu. Yang kalau orang dengar mungkin agak sedikit kasar. Apakah saya atau suami saya ketika mengeluarkan candaan yang agak sedikit kasar, namun kami masing-masing tidak merasa tersakiti hati, apakah berdosa Ustazah? Apakah berkurang ridho suami saya kepada saya gara-gara bercandaan itu? Terima kasih Ustazah.
Ya, kita nggak tahu ya muamalahnya orang berbeda-beda. Muamalahnya dia, mereka mungkin begitu nggak suatu kalau canda-candanya mereka berdua itu udah begitu memang muamalahnya ya selama nggak tersakiti ya nggak masalah. Itu tapi harus dikomunikasikan, jangan-jangan diam nih yang satunya. Hati-hati juga, kadang ada suami diam, dia nggak, tapi dia sebenarnya tersakiti, nggak ngomong. Ini bahaya meledak suatu saat. Jadi dikomunikasikan. Coba ditanya, sakit nggak kalau kalau saya ngomong begini, gimana sih bang? Gitu. Cocok nggak? Atau ya saling sambil bicara-bicara biasa, santai-santai, saling ngomong, saling menyelami antara dua belah pihak. Komunikasi aja kalau memang enggak, malah senang. Bahkan sebagian orang itu pasangannya cerewet itu senang. Pasangannya itu banyak ngomong, suka canda, dia senang. Karena dianya diam misalkan. Itu ya nggak apa-apa. Atau ya saling muamalah beda-beda ya. Sebagian suami istri banyak diam, banyak beda-beda. Ya, banyak kalau ngomong memang bawaannya lembut, ada yang bawaannya kasar, tapi dia nggak maksud jelek misalkan. Itu nggak menyebabkan ya nggak menyebabkan tentunya nggak menyebabkan berdosa gitu. Itu ya. Demikian ya. Masih ada lagi. Masih ada lagi sekitar Masih. 3 lagi Ustazah. Ya. Di sini boleh kita baca Ustazah? Atau kita lanjut Ya, pada boleh. pertemuan berikutnya? Satu lagi. Ya. Ya. Oke, satu lagi Ustazah ya. Ya. Eh, saya pilih nih ada pertanyaan tadi yang belum terbaca saya tadi Ustazah Oh dari ya. saudara Muhammad Tafrikan. Maaf izin bertanya mumpung ada kesempatan katanya Ustazah. Sejatinya saya malu katanya menanyakan hal ini. Kata beliau, bagaimana hukum menjima dengan menggunakan pengaman dan bagaimana hukum KB kata beliau. Terima kasih. Oh ya. Hmm, saya pernah mendengar itu KB ya. Jima pakai pengaman. Kalau haid tetap tidak boleh. Haid, nifas tidak boleh tetap walaupun dengan pengaman. Adapun dalam kondisi yang lain, selama itu tidak membunuh bayi yang sudah ada ruhnya, itu tidak mengapa. Itu yang saya tahu ya. Intinya ada sebagian mengatur dengan alat-alat, misalkan dengan pakai, tapi inilah saya nggak jawab, tapi saya udah pernah dengar itu, pernah saya dengar tentang dari guru kita bahwa yang nggak boleh pakai alat itu ketika haid dan nifas itu tetap tidak boleh pakai pelindung. Tapi selebihnya ya mungkin untuk menjaga tidak dilarang gitu. Tapi nanti lebih ini boleh japri juga lah, boleh ya, Siap, siap karena saja. eh, ada ada rincian kalau nggak salah itu ada rincian hukumnya, ada rincian hukum. Baik, terima kasih Ustazah. Ya, Baik, ini mungkin ada beberapa pertanyaan lagi daripada para peserta. Saya mohon izin untuk tidak dibacakan malam hari ini. Insya Allah akan kita bacakan pertanyaan ini beserta jawabannya di pertemuan berikutnya insya Allah. Maka banyak dari ya itu masih ya, ada masih dua banyak lagi. Ustaz. Ustazah. Ada Oh dua dua lagi. atau kalau dua, ya udahlah atau dibaca aja, Oh ya, baik. Izin Ustazah. jangan ditambah Pertama lagi cuma kembali, dua aja. Hmm, ya siap. hmm, Dari saudari Septiana Dewi. Assalamualaikum Ustazah, mau nanya. Apa hukumnya jika seorang ayah melantarkan anaknya, lalu hmm. saudara dari ayah dan orang tua dari ayah tidak sedikit pun membantu untuk kehidupan sang anak dan istri? Bagaimana Berdosa, Ustazah? dosa, dosa seorang ayah menelantarkan anaknya yang belum balik, yang masih butuh harus diberikan nafkah, tidak dinafkahi kepada anaknya, kepada istrinya, berdosa. Berdosa laki-laki seperti ini. Ya, Baik, jelas dosanya. Ya, terus kemudian satu lagi dari saudari Nabilah Faiza. Assalamualaikum Ustazah, saya mau izin bertanya perihal memilih hidup sendiri, jauh dari mertua atau orang tua.
karena orang tua sempat ikut campur dalam rumah tangga. Apa itu dikatakan memutus silaturahmi ya Ustazah? Terima kasih. Selama memilih tinggal nggak serumah dengan mertua itu ya nggak apa-apa, tapi dengan cara yang bagus, bukan dengan cara ya pilihlah apapun cerita orang tua itu tetap harus dihargai, jangan disakiti hatinya. Yang maksud memutus silaturahim adalah tidak berkunjung lagi, tidak menyapa lagi setelah pindah rumah. Udah selesai pindah itu nggak alhamdulillah langsung misalkan kita udah keluar dari rumah mertua, tidak lagi kembali, tidak menyapa, tidak pun datang untuk menyenangi sesekali, itu baru disebut dengan memutuskan silaturahim. Itu ya. Adapun jika keluar dengan baik-baik, menghindari supaya tidak terjadi banyak masalah, menghindari supaya tidak terjadi ya cekcok misalkan, keluar dengan cara yang baik-baik misalkan, itu yang nggak masalah karena mereka kan udah punya hak untuk hidup berdua gitu, udah punya hak, sudah bisa untuk tidak tinggal di rumah mertua gitu, dengan supaya nggak ngerepotin juga misalkan, jadi tinggal sendiri tidak masalah dengan supaya tidak terjadi putus silaturahim tadi, bicara baik-baik gitu. Kalau nggak bisa dibicarakan lagi misalkan ya keluar, tapi tetap jaga tali silaturahim, jangan sampai terputus dengan orang tua. Lebaran datangi, bawa, berikan nafkah kalau nggak mampu, tetap itu ya, nggak boleh putus apapun cerita, seburuk-buruk, sakit hati, tidak boleh putus hubungan tali silaturahim. Dan jangan mendorong suami untuk memutuskan tali silaturahim dengan ibunya karena terlalu menyakiti hati kita misalkan. Menyakiti hati seorang istri, nggak boleh mutus tali silaturahim. Itu tetap harus terjaga. Masalah pindah rumah, pindah saja. Nggak apa-apa. Tapi jaga, jangan sampai keburukan dibalas dengan keburukan, apalagi sampai memutus tali silaturahim. Demikian. Ya, oh Ya, ya, baik. yang dimaksud dengan memutuskan tali silaturahim kan tadi tidak berkunjung, tidak lagi, intinya tidak berkunjung lagi, tidak saling memberi kabar, tidak datang ketika mereka dalam acara yang misalkan ada acara keluarga nggak datang lagi. Nah, itu termasuk tali silaturahim, diputuskan tali silaturahim. Oke? Demikian. Baik, terima kasih Ustazah atas Nah, penyampaian malam hari ini, penjelasan dan penjabaran yang telah Ustazah sampaikan. Kami ucapkan terima kasih banyak. Yang sama-sama. alhamdulillah hingga malam hari ini kita sudah menyelesaikan penjelasan babul aqidah dari beberapa waktu yang telah berlalu dari kita, dan hingga kini kita sudah menyelesaikan babul fiqih, bab fikihnya. Dan insya Allah kita akan masuk nanti kepada pembahasan yang akan datang, yakni tentang kewajiban-kewajiban hati serta maksiat-maksiat anggota badan, serta nanti akan ditutup dengan penjelasan taubat daripada perbuatan dosa. Maka dari itu Ya. semoga malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan apa yang kita dengar dan apa yang kita simak dari Al-Ustadz Mahfuz Sofala bisa kita cerna dan bisa kita amalkan untuk keseharian kita, terutama tentang perihal nafkah, baik itu kepada suami apa yang harus dilakukan, dan kepada istri apa saja kewajiban yang harus dilakukan, mesti untuk saling menyeimbangi antara satu dengan lainnya agar terjadi kehidupan dalam keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oleh karena itu, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Al-Makhlus Safala, dan saya ucapkan juga beribu-ribu terima kasih kepada para hadirin wal hadirat yang telah berhadir pada malam hari ini, yang telah menyempatkan waktunya untuk mengkaji Nurdin Al-Dururi. Semoga berkah bagi kita semua. Baik, saya sebagai moderator, sebelum kita tutup, marilah kita serahkan kepada Ustaz Mahfuz Sofala untuk menutup kajian ini. Baik, terima kasih semuanya yang telah bergabung, juga kepada Ustadz Ibnu Zuhri. Kita tahlil untuk menutup kajian kita hari ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Rabbi وعلى ufirli آله wa وصحبه liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahu a'lam ahkam. Terima kasih. Mohon maaf. Syukran Barakallahu Ustazah. fikum. Wan. Fikum. Kemudian para Barakallah. hadirin hadirat yang tadi jika ada pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan lagi, boleh japri kepada kami para admin dan bisa jika seandainya dari para hadirin dan hadirat yang belum memasuki grup kita, grup Majelis Ahlus Sunnah, bisa mengklik ya tautan link yang sudah kami kirimkan di deskripsi kolom komentar. Maka dari itu, saya ucapkan terima kasih banyak untuk malam hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Jama'anallahu fil firdausil a'la. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Amin wa fiik. Izin keluar ya.